Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Tai Atakwa Bekasi. Balik lagi bersama saya Muhammad Syafril Kurnia. Kali ini saya mau berbicara bahwa Tai Atakwa Bekasi baru launching buku. Buku pertama ini adalah karya 4 mahasiswi Tai Atakwa Bekasi. Berisikan 12 cerpen yang ditulis dengan bahasa yang ringan, tentunya bakalan menjadi buku yang seru buat menemani keseharian kalian. Ini adalah bukunya berjudul Beautiful Mirror. Siapa aja sih 4 penulis yang semuanya adalah mahasiswi? Langsung aja kita bakalan berbincang bersama 4 penulis buku Beautiful Mirror. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua, sehat? Alhamdulillah. Ya, sehat ya. Buku ini baru launching kemarin. Kemarin ada acara launching buku sekaligus kuliah umum ya. Jadi buku ini di launching. Saya penasaran nih, gimana sih awal cerita bisa gabung 4 orang untuk menuliskan karyanya di buku ini? Ya, baik. Awalnya itu kita masing-masing kita itu udah punya karya sebelumnya, karya pribadi di luar sana gitu kan. Udah punya buku masing-masing, udah terbit juga, udah share di sosial media juga gitu kan. Akhirnya mungkin dari pihak stay juga tahu bahwa kita masing-masing kita itu punya karya sendiri gitu kan di luar sana. Sampai akhirnya kita diminta buat gabung di tim penulis Tai Atakwa Bekasi. Nah, dari sana kita diminta gitu untuk menerbitkan sebuah karya. Nah, sampai akhirnya Beautiful Mirror ini ada gitu kan dari situ sih awalnya. Karena memang awalnya sebelum di luar sana kita udah punya karya gitu kan, udah share di sosial media, Nopi udah punya buku sendiri gitu kan, blog juga ada, saya juga udah punya antologi juga sama novel juga satu gitu kan, Sheila juga, Anung juga gitu kan. Dari sana, mungkin dilihat juga dari Tai Atakwa bahwa kita itu punya karya gitu kan. Dan akhirnya dibentuk deh tim penulis, disuruh gabung, dibentuk tim penulis, menulis buku, masing-masing kita nulis cerita, akhirnya sampai buku ini, akhirnya jadi buku ini. Oh iya nih, buat teman-teman yang belum kenal dengan 4 penulis ini, yang pertama ini adalah Nur Asia, ada juga Sheila, Kak Ana, juga sama Novita. Mereka ini adalah mahasiswi Tai Atakwa Bekasi yang beranjak dari satu hobi ya, sama-sama hobi menulis. Akhirnya kalian gabung buat menerapkan atau menuliskan tulisan kalian jadi satu buku ini gitu. Kalau proses penulisan buku ini dari awal kalian nulis sampai buku ini terbit kira-kira berapa lama sih? 3 bulan. 3 bulan. Itu cuma nulis aja. Oh, jadi proses penulisannya 3 bulan gitu ya, sampai buku ini dicetak. Bukan 3 bulan. Bukan 3 bulan. Ada 7 bulan. Oh, jadi kalian nulisnya 3 bulan, terus cetak, ya proses penulisan, editing, Terbit, sampai terbit. Editing, di cover. di cover, desainnya ya. Oke. Jadi dari beberapa proses yang panjang itu, akhirnya buku ini bisa terbit. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ada gak sih kesulitan dari kalian selama penulisan buku ini? Kalau dari individu kali ya, Iya. karena memang kan nulisnya itu pribadi gitu kan, satu orang itu diminta untuk nulis 3 cerita gitu, 3 cerita pasti dari saya sendiri gitu kan. Kesulitannya itu paling dari idenya, karena memang kan setiap cerita itu kan beda-beda. Kalau saya di sini ngambilnya 3 ide itu beda-beda, self love, fantasi, sama tentang romance juga kan. Jadi dari situ tuh idenya ya cari dari mana gitu kan. Kadang suka ada enggak ide tiba-tiba buyar gitu kan, enggak ada ide sama sekali gitu kan, nyari ke sana sini gitu kan. Sampai akhirnya ya dari situ sih kesulitannya cuma kesulitan cari ide kalau dari saya gitu. Tapi teman-teman yang lain mungkin ada yang berbeda. Iya, kalau dari Novita gimana? Kalau saya masuk dari feel satu cerita ke cerita yang lain agak susah.
Iya, kalau udah nulis satu cerita kayak keasikan gitu. Oh, iya, ngalir keterusan gitu ya? Tiba-tiba Benar-benar. masuk ke cerita lain yang temanya beda, konfliknya beda, itu jadi kayak agak susah lagi, harus kayak bangun feel lagi gitu. Oke. Sheila, ada kesulitan nggak? Itu cuma nyari ide aja Nyari sih. idenya. Karena Dari- kan ide itu dijemput, dicari. Oke. Cuma dari situ aja. Nah, kalau dari Nung sendiri, Apa ya? Mood kali ya. mood ya. Paling penting itu kalau nulis emang harus punya mood yang bagus. Bener, mood bagus di waktu yang tepat kayak gitu deh sih. Senja contohnya ya. Kok senja? Oh iya, kayak sama juga sih kayak Nopi. Jadi mungkin di dalam buku ini yang ceritanya nyambung dari kan kita dikasih 3 judul gitu kan. 3 judul 3 cerita. Mungkin di dalam buku ini judul 1, 2, 3 yang ceritanya nyambung cuma saya. Oh. Karena tadi kesulitan cari Cari ide. feel Ke ceritanya. pindah judul itu susah. Oke. Jadi saya minta ke editor ya, dosen kita. Gimana kalau saya satu cerita dijadiin 3 judul kayak gitu sih. Jadi 3 cerpen, 1 cerita. Iya betul. Kayak gitu sih karena Jadi susah. nggak banyak lompat-lompatnya ya. Berarti nyambung ya dari awal. Nyambung dari judul 1, 2, 3. Kalau dari kalian sendiri nih, punya waktu tertentu nggak buat nulis? Punya. Pasti kita punya beda-beda. Oh, beda-beda semuanya ya. Dari Sheila dulu, Pagi lagi fresh-freshnya. Iya. Habis sholat subuh ya. langsung nulis gitu ya. Dari Nung sendiri? Malam, waktu sunyi, waktu sepi, waktu overthinking ya. Kalau malam tuh waktu overthinking nggak sih? Jadi kayak kita ngeluarin overthinking kita nih ke buku gitu. Tapi di sela-sela ada kita waktu apapun kita dapat ide, kita tulis di salah satu catatan kita, handphone atau dimanapun. Oke, kalau dari Kak Ana? Kalau saya sih biasanya sih gabut. Pas gabut biasanya kalau nggak ngapa-ngapain gitu kan, daripada gabut nggak ngapa-ngapain biasanya nulis gitu Oke. kan. Nah. Sama kalau gabut terus biasanya moodnya juga bagus juga, nah itu nulis biasanya kalau dari situ feelnya dapat gitu. Oke. The best banget ya. Berarti sama nih kayak saya pernah dengar ceramahnya tentang Pidi Baik ya, ayah Pidi Baik. Beliau itu gabut menulis itu sampai produktif kayak gitu karena nggak ada kerjaan gitu. Makanya sambil nunggu kerjaan sambil nulis. Iya. Soalnya emang dari awal juga nulis tuh karena iseng-iseng. Awalnya tuh iseng-iseng kayak bikin caption biasa Bikin caption. yang ringan gitu. Oke. Nah dari situ kan ya hasilnya asik aja gitu kan, nulis-nulis nyari kata-kata gitu kan, gabungin gitu. Terkumpul dah tuh Jadi ya. iya. Oke, kalau dari Novita sendiri gimana? Kayak Kak Nung waktu malam. Waktu ya, malam. ya karena lebih sunyi, idenya lebih ngalir, rasa apa ya? Kayak lebih punya waktu luang gitu. Oke. Jadi punya magic hour sendiri gitu kan ya, antara kalian dengan tulisan kalian gitu ya. Oke. Kalau genre yang kalian suka tulis biasanya apa? Romance kah atau horor atau gimana gitu? Kalau untuk saya pribadi sih lebih ke romance. Kalau horor horor kayaknya enggak deh. Kayaknya lebih gimana gitu diri sendiri gitu kan. Sama romance juga. Romance. Sama keluarga. Karena sendiri Iya. Emang romance sih kayaknya paling banyak. Iya. Karena yang paling dekat sama anak muda itu Iya, romance. Soalnya emang kalau romance itu kayak udah kehidupan sehari-hari gitu Iya, kan, udah iya, sering iya. dilihat di mana-mana gitu kan, sering kita juga ngerasain gitu Oh, kan. iya. Jadi lebih mudah, tapi sekarang lagi iseng-iseng buat ke genre fantasi. Oh, ke fantasi. Iya, gitu. mulai belajar gitu ke genre yang lain. Tentunya dengan bahasa-bahasa yang ringan ya supaya pesan itu sampai ke pembaca gitu. Itu juga dipahami. Jadi memang tulisan kalian ini deket sama dunia kalian gitu kan, apa dunia kita gitu kan, anak muda galau gitu, galau daripada galau mending tulis. Iya, dijadiin buku kan Betul. lebih Ada fee-nya juga. Iya, Galau jadi karya. jadi karya. Ya, bagus. Iya. Kalau misalnya apa namanya? Ini kan kalian nulis banyak gitu kan. Cara kalian buat klop itu gimana biasanya? Di antara kita berempat, Iya betul, karena kan berangkat dari berbagai macam pikiran kan. Gimana sih cara kalian buat ngatasin perbedaan itu gitu? karena ceritanya beda-beda, disuruh sama Pak Obi-nya genrenya bebas aja, cerita kalian cerpennya mau kemana, jadi kita punya pikiran masing-masing.
Oke. kita Jadi inspirasi ceritanya tuh beda-beda gitu. Karena ini masih awal ya, karena masih katanya awal. kalau genrenya ditentuin takut nanti lebih lama nulisnya. Jadi di sini buku ini berisikan kebebasan. Ya, jadi diri sendiri. Oke. Di buku ini juga ada tentang self love gitu ya. Iya, self love. Itu gimana sih ceritanya tuh? Ya sebenarnya judul ini juga diambil dari tulisan yang paling ini kan ya awalnya. Jadi adanya Beautiful Mirror ini memang berisi tentang cerita self love. Betul. Sebenarnya fokusnya itu pertama karena memang di sini perkuliahan kan, Iya, perkuliahan. Jadi cerita itu tuh diangkat dari mahasiswa yang ini loh, apa tuh namanya, kurang ini dalam Insecure. mahasiswa yang insecure awalnya Kurang dari situ. pede kurang sama pede sama dirinya dirinya sendiri gitu Terutama kan. fisik ya. Terutama fisiknya gitu kan, apalagi di dunia mahasiswa gitu. Betul. Pas udah masuk ini kan semuanya udah nggak pakai seragam gitu Oke, kan, iya. dan lain sebagainya gitu kan. Fashionnya juga lebih ini lagi gitu. Beda-beda. Jadi kebanyakan orang itu pada merubah dirinya nggak jadi diri dia sendiri gitu, karena dari situ iya, dari, iya, dari iya. awalnya dari situ sih, dari insecure itu. Tapi padahal sebenarnya ya diri kamu tetap diri kamu gitu kan. Maksudnya ya kamu cantik dengan diri kamu sendiri Iya, gitu, iya, iya, dengan iya. apa adanya. Karena namanya perempuan itu cantik, nggak ada yang cantik gitu. Betul, nggak ada yang nggak cantik ya. Jadi kayak gini loh, apa namanya? Jangan sibuk mencari kecantikan seperti yang orang lain lihat gitu kan. Karena kalian pasti cantik Dengan versi yang berbeda-beda. Betul. Betul. Makanya kenapa Beautiful Mirror ini tentunya cantik itu dari kali. Betul. Oke. Oke, masuk. Iya. Masuk. Iya. Iya. Saya baru baca beberapa part dari buku ini, memang bahasanya ringan gitu kan, apa namanya, dekat sama kita juga, cerita sehari-hari gitu. Kalau misalnya dalam penulisan ini, buku ini kan terdiri dari 200 halaman ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin jadi penulis juga gitu, kalian punya tips and trick gak? Iya. Apa Banyak tuh? baca. Iya. Terutama yang ringan-ringan dulu lah. Contohnya kayak dalam buku ini ringan-ringan ceritanya. Dalam satu cerita ringan-ringan, enak dibacanya kapan aja ya, bisa dibaca dimanapun. Satu cerita nggak berat. Jadi enak buat dibaca. Oh iya, saya juga dengar dari cerita nih, Kanung ya, yang jadi setiap kejadian atau setiap apa yang Nung lihat itu selalu ditulis. Jadi kalau misal kayak kemarin di perjalanan, biasa di perjalanan sih kayak dapat ide tiba-tiba kayak gitu tuh, bukan satu kalimat panjang, tapi kayak misal satu kata aja tuh kita harus dicatat gitu. Biar nggak lupa, biar nanti nggak kita nggak kabur. nggak kehabisan ide juga. Itu kan salah satu kesulitan Tabungan menulis. ide. Nah, itu benar, tabungan ide sih. Jadi kayak kalian nulis satu ide pokoknya nih, nanti penjabarannya mungkin betul. bisa di waktu tertentu gitu. Itu juga datangnya tiba-tiba ya. Nah, Kadang suka itu. lagi makan, lagi mandi. Bahkan mandi, benar-benar lagi di kamar mandi. Nah, saya juga pernah tuh. Jadi lagi makan, pas makan dapet ide gitu kan, nulis catatan untuk diri sendiri gitu, sampai berhenti makan. Terus, iya maksudnya kayak lanjutin nulis gitu kan, baru setelah itu selesain, baru tulisannya jadi gitu. Bahkan saya juga pernah baca nih buat yang nggak tahu, jadi Perdana Menteri Singapura itu punya buku saku catatan kecil gitu. Singapura itu awalnya sebelum menjadi negara maju, jadi Perdana Menterinya punya catatan kecil. Seiring berjalannya waktu, orang tersebut itu menulis kejadian yang dialaminya sehingga dikembangkan dan diekspresikan untuk mengurus negara tersebut, akhirnya menjadi lebih maju gitu. Ya, Kak Sofril suka nulis sama suka baca juga nggak? Iya nggak sih Kak? Iya. Suka ya. Paling kalau nulis di apa ya, di caption sih biasanya gitu. Jadi belum jadi karya. Boleh kali nanti kita kolaborasi ya. Boleh. Saya ngisi daftar isi. Iya. Jadi oke. Iya. Kalian punya waktu produktif sendiri gak? Kayak misalnya satu hari ini harus bikin satu cerita kah? Atau satu ini ada target sekian cerita kah gitu? Mungkin kalau misalnya kita sedang bekerja atau sedang mengikuti kelas menulis online kayak gitu, itu ada target-targetnya. Iya. Misal satu hari berapa kata, 3.000 sampai 5.000 kata. Tapi kalau misalnya kita nggak ada project atau apapun,
ya tergantung mood kita aja sih nulisnya kalau saya pribadi ya. Iya, iya. Kalau dari Belum tahu yang lainnya. Sheila gimana? Kalau dari Sheila, kalau misalnya lagi ada waktu luang pagi-pagi nulis satu kalimat, kalau enggak satu paragraf gitu aja. Oke. Ditabung-tabung gitu. Setiap hari tapi Iya, konsisten jadi, lagi. jadi konsisten tiap hari gitu ya. Jadi apa yang didapat hari itu tulis, besok tulis lagi. Akhirnya jadi banyak tulisannya. Kana sendiri gimana? Soalnya Kana nih paling banyak nih tulisannya daripada yang lain gitu ya. Buat yang nggak tahu nih, penulis paling produktif ini yang Sebenarnya kalau nulis itu emang kayak udah makanan sehari-hari gitu kali ya. Apalagi sekarang itu ikut kelas, bukan kelas sih namanya, nulisnya di platform nulis online. Iya. Nah, dari situ kan memang setiap hari itu harus update bab terus gitu kan, sampai akhirnya ya setiap hari itu mau nggak mau 1 bab atau 2 bab atau 3 bab gitulah Iya, paling iya. banyak gitu. Oke. Jadi ya setiap hari mau nggak mau harus nulis kayak gitu. Jadi lebih sering kayaknya. Iya memang. Lebih sering nulis. Kalau Novita Kalau gimana? saya lagi nyoba untuk tetap rajin nulis di Wattpad. Oh di Oh Wattpad. ya. Nah, platform Sekarang Wattpad. udah lumayan ada yang baca. Banyak kali bukan lumayan, banyak Banyak yang pembacanya baca. banyak. Intinya konsisten ya. Iya. Nah, Konsisten. Usahakan 1 hari 1 bab kayak gitu. Iya, selain konsisten juga melatih ini juga kemampuan menulis biar terus berkembang sih sebenarnya. Iya. nulis produktif itu. Ah. Sering-sering nulis itu biasanya gitu. Jadi dari awalnya kita nulis kayaknya nulis sekalimat misalnya nih, terus kita Berat baca. banget ya. Udah gitu aneh gitu kan nah biasanya. itu saya tuh gitu. Nah, tapi nanti setelah kita nulis lagi itu pasti bakalan berubah tulisannya. Oh, Kian hari itu kian berubah kalau misalnya kita memang sering-sering nulisnya. sering nulis. ya. Diksinya. Diksinya Oke. tadi beda lagi. Jadi benar sih apa yang dibilang rajin baca juga rajin nulis. Dua-duanya nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahin ya. Iya betul. Iya ya. Jadi ya memang ada salah satu dosen kita juga yang bilang membaca itu seperti makanan dan menulis itu seperti minumnya gitu. Jadi harus lengkap gitu. Kalau nggak minum tas harus ya makan. Iya betul. Iya. Iya, soalnya dari baca juga bisa dapet inspirasi juga buat nulis. Iya. Ya itu tadi tips and trick buat teman-teman yang ingin menyalurkan perasaannya, keresahan dari hatinya gitu, overthinkingnya gitu kan, daripada dipikirin, mending ditulis ya, jadi sebuah karya yang luar biasa gitu. Oke, buat teman-teman nih, kalau misalnya mau dapat buku ini bisa kemana? Untuk mahasiswa-mahasiswi, alumni dan keluarga besar At-Taqwa bisa langsung ke kampus tercinta kita, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa Bekasi, atau yang untuk yang berjaraknya lumayan jauh bisa diklik nanti di deskripsi ya, atau ke Instagram Stay atau penulis ada @Sheila Ana Alfauzia, Novita Vita. dan saya @nurasia_23. Oke, jadi jangan lupa teman-teman semuanya buat dibeli buku ini ya, karena ini karya yang luar biasa gitu. Oke. Jadi itu tadi sedikit perbincangan kita dengan penulis buku Beautiful Mirror, karya pertama dari mahasiswa Stay At-Taqwa Bekasi. Tentunya buku ini buku yang wajib kalian punya gitu. Oke, terima kasih buat para penulis udah mampir ke sini gitu. See you, sampai bertemu di karya-karya berikutnya. Amin. Mudah-mudahan karya kalian terus berkembang hingga menjadi bestseller dan ditulis di mana-mana gitu ya. Oke. Ajarin saya nulis dong. Kolaborasi ya. Oke, Kita tunggu oke. sama Safrian nih. Oke, itu aja keseruan dari kita bersama penulis buku Beautiful Mirror. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Tentunya share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Stay At-Taqwa Bekasi. Terima kasih. Saya Muhammad Safril Kurnia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.